Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Sarah, mahasiswi tingkat 1 D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat uji disolusi atau yang disebut dengan dissolution tester. Baiklah, yang pertama pengertian. Disolusi berarti suatu proses di mana suatu bahan kimia atau obat menjadi terlarut dalam suatu pelarut. Yang kedua, fungsi alat uji disolusi. Fungsi alat uji disolusi adalah alat yang digunakan untuk menganalisa banyaknya jumlah zat aktif larut dalam cairan tubuh. Nah, alat uji disolusi yang ada di Laboratorium Teknologi Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yaitu bermerek RWK, di mana alat ini mempunyai 6 chamber. Nah, yang selanjutnya yaitu beberapa jenis sediaan yang sering dilakukan pengujian dengan dissolution tester. Salah satunya yaitu yang pertama tablet, yang kedua kapsul, ketiga kaplet, yang keempat serbuk, serta yang kelima ada salep. Tipe alat uji disolusi. Terdapat dua jenis tipe. Yang pertama, metode keranjang. Alat ini terdiri dari wadah tertutup yang terbuat dari kaca atau bahan lain yang lembab, sebuah batang logam, sebuah keranjang terbuat dari silinder yang digerakkan oleh motor penggerak. Wadah kemudian akan tercelup sebagian dalam tangas air yang dituju sehingga dapat mempertahankan suhu dalam wadah sekitar 77 derajat Celcius selama pengujian dan memastikan agar gerakan udara dalam tangas konstan. Dianjurkan wadah disolusi berbentuk silinder dengan dasar setengah bola, tinggi sekitar 169 mm hingga 175 mm, diameter dalam 98 mm hingga 106 mm, serta kapasitas nominal 1000 ml. Pada bagian atas wadah yang dipilih, ujungnya melebar untuk mencegah penguapan, dapat menggunakan penutup yang sesuai. Batang logam berada pada posisi yang ditentukan sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik pada sumbu vertikal wadah, berputar dengan baik dan tanpa adanya goyangan yang berarti. Setiap alat pengatur kecepatan digunakan untuk memilih kecepatan putaran yang dikehendaki serta mempertahankan kecepatan seperti dalam masing-masing monografi dalam batas kurang lebih dari 4%. Yang kedua, metode dayung. Sama seperti alat pertama, metode pada alat ini menggunakan dayung yang terdiri dari daun atau yang disebut dengan propeller dan batang sebagai pengaduknya. Batang akan tergantung pada posisi penyelesaian rupa sehingga sumbunya tidak lebih dari 2 mm pada setiap titik dari sumbu vertikal dan berputar dengan baik tanpa adanya goyangan. Daun melewati diameter batang sehingga dasar daun dan batang menjadi rata. Jarak 25 mm kurang lebih 2 mm antara daun dan bagian dasar wadah selama pengujian berlangsung. Untuk menghindari mengapungnya sediaan, digunakan sepotong kecil bahan inert seperti yang diminta kawat berbentuk spiral. Kemudian, cara membersihkan alat uji disolusi. Yang pertama, lepaskan penutup chamber. 2. Naikkan drop shaft. 3. Bilas pipa sampling dengan Aquade sebanyak 3 kali. 4. Lepaskan filter. 5. Kendorkan baut dan lepaskan pedal. Kemudian, lepaskan chamber. Selanjutnya, cuci tangan dan keringkan. 8. Matikan alat dengan menggunakan tombol power dan cabut kabel listrik. Terakhir, bersihkan dan keringkan alat uji disolusi.
Cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.